duduk aja ya, soalnya saya kalau duduk. Kalau saya boleh berada di tempat ini, bisa bersaksi buat saudara-saudara itu karena kemurahan Tuhan ya. Kalau saya melihat kehidupan saya dulu, sebenarnya saya ini banyak mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau mau ditelusuri dari pertama kali ya, saya untuk datang ke Amerika ini buat saya mudah sekali apply visa saya dapat. Terus saya kesini dengan turis ya, visa turis. Jadi saya masih gelap waktu itu ya, undocumented. Saya menikah, suami saya itu orang Cina, tapi dia punya legal status di sini. Oleh karena mantan suami saya itu adalah profesor untuk voice ya, jadi dia sudah mendapatkan kontrak kerja dengan pemerintah di Cina untuk mengajar di universitas di Shenyang, North China. Pada saat dia harus kembali ke Cina, saya itu hamil Catherine ya. Karena dia udah menangani kontrak selama 2 tahun kerja, jadi dia tidak bisa bersama-sama dengan saya selama masa kehamilan saya dengan Catherine. Saya tinggal di New York ini nggak punya siapa-siapa, cuma teman-teman aja. Jadi pada saat saya hamil Catherine, saya ke Amherst Hospital itu saya didiagnosa untuk gestational diabetes ya. Itu termasuk Harris pregnancy. Karena saya nggak punya siapa-siapa di New York, teman saya di Atlanta, dia tuh menawarkan saya tempat tinggal. Karena dia juga khawatir siapa yang mau jaga saya setelah saya melahirkan dan sebagainya. Jadi singkat cerita saya kembali ke Atlanta, saya pergi ke Atlanta. Ternyata teman saya tuh tinggal di Atlanta di komplek perumahan ya. Jadi nggak ada public transportation. Kalau mau kemana-mana tuh harus nyetir mobil. Dan teman saya itu belum punya driver license waktu itu. Sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di sana. Saya harus panggil taksi. Waktu itu sekali jalan, taksinya tahun 2002 ya. Itu sekali jalan pulang pergi sekitar $50 saya mesti habisin. Dan lain dengan di New York, setiap state itu mereka punya Medicaid yang berbeda-beda. Kalau di New York meskipun kamu nggak punya dokumen ya, orang gelap, kita masih dikasih Medicaid ya. Tapi kalau di Atlanta waktu itu saya nggak dapat Medicaid sama sekali. Jadi semua saya harus bayar. Concern saya waktu itu gimana saya melahirkan, saya nggak punya uang untuk bayar ya. Tapi ternyata saya dapat informasi kalau untuk emergency Medicaid mereka bisa bayar nggak perlu bayar meskipun undocumented. Singkat cerita saya Catherine lahir, kemudian karena sering bolak-balik untuk medical expenses saya mesti bekerja setelah Catherine melahirkan. Catherine saya bekerja jadi waiter waktu itu di buffet, Chinese buffet. Teman saya yang menampung saya ini dia punya different opinion ya, punya pendapat yang berbeda tentang suami saya. Dia itu nggak suka karena suami saya tuh nggak bisa datang pada saat saya melahirkan atau apa, tapi memang dia selalu telepon. Terus teman saya ini berusaha untuk mengajari saya untuk bercerai, tapi sebetulnya saya nggak mau gitu ya. Oleh karena perbedaan pendapat ini, suatu hari waktu saya masih bekerja itu kira-kira jam 1 ke jam 2 siang saya ditelepon. Saya pikir kenapa kok ditelepon di rumah, apa ada apa sama Catherine gitu. Ternyata dia bilang, maaf ya kamu harus meninggalkan rumah saya hari ini juga. Jadi saya langsung pulang, saya bilang sama bos saya yang di Atlanta, saya bilang sama bos saya harus pulang ya karena ada emergency.
Terus saya minta uang gaji saya gitu. Terus bos saya bilang begini, oh kita nggak ada uang cash, jadi kamu nanti kembali lagi untuk ngambil gaji kamu. Saudara-saudara, saya sampai di rumah, saya bilang sama teman saya, oh kira-kira boleh nggak ya kalau saya tinggal 1 malam lagi, soalnya tempat dia kan jauh dari airport, lagian nggak ada kendaraan atau public transportation. Dia bilang, no, kamu harus keluar dari rumah saya sekarang juga. Jadi saya bawa catering yang waktu itu masih 2 bulan. Saya bawa playpen sama beberapa baju-baju yang saya bisa bawa gitu ya. Waktu itu saya cuma punya uang 1.300. Terus saya telepon teman saya di New York. Saya bilang, kira-kira bisa nggak saya itu nampung gitu loh ya, maksudnya nampung di rumah kamu beberapa hari gitu. Mereka bilang, oh iya bisa. Jadi saya langsung hari itu juga saya keluar dari rumah teman saya naik taksi. Saya catch penerbangan yang untuk Delta itu di New York. Saya sampai di New York sekitar jam 1 pagi ya. Waktu itu masih snow. Jadi sama Catherine berdua. Saya nggak bisa bawa barang saya, jadi saya tunggu semua penumpang dari pesawat itu keluar karena saya mesti bawa Catherine di car seat. Terus saya bawa diaper bag, saya bawa bag saya, terus masih ada, saya kan overweight juga untuk luggage saya karena ada playpen, ada itu semua. Sampai pilotnya Delta itu dia bantu bawa barang-barang saya. Di New York saya tinggal di tempat teman saya. Pada saat perjalanan saya dari rumah teman saya ke Atlanta ke airport itu 40 menit, saya itu saudara-saudara saya itu nggak pernah ada rasa gentar atau khawatir ya, karena saya percaya bahwa Tuhan itu menyertai saya. Selama 45 menit itu saya cuma satu lagu yang saya nyanyikan berulang-ulang. Lagunya itu saya kasih syairnya aja ya. Bapa surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Saya mengerti bahwa rencana-Mu itu indah buat saya. Mungkin saya nyanyikan aja supaya saya bisa. Bapa surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Jadi dengan lagu itu, saya menyanyikan lagu itu 45 menit, saya merasa damai sejahtera. Saudara-saudara, saya merasa damai sejahtera. Saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi di New York, tapi saya percaya, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah buat saya di New York. Singkat cerita, saya tiba di New York, saya tinggal di rumah teman saya itu. Teman saya itu orang Cina ya, dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya cuma pakai bahasa Tarsan kalau sama dia. Kemudian Tuhan itu membuka jalan buat saya. Ada teman saya bilang, ya ini ada suami istri loh, dia perlu apa, orang Indonesia, dia perlu roommate. Akhirnya saya dikasih nomor telepon dan alamatnya, dan di situ saya ketemu Tante Yohana sama Om Wibowo. Dari situ saya melihat, saudara-saudara, Tuhan itu memakai saya ya dengan begitu luar biasa. Dengan pengalaman saya di Atlanta itu, saya bisa melihat bahwa sekalipun kita ini anak-anak Tuhan ya, kalau kita jatuh tuh kita nggak akan sampai tergeletak. Tuhan itu akan selalu bersama kita. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua itu ada rencana yang indah buat Tuhan.
Dengan seperti example seperti saya di Atlanta itu, saya nggak mengerti untuk Medicare itu, saya bisa tahu, saya bisa bantu Tante Yohana pada saat dia harus open heart surgery itu juga karena pengalaman saya dengan kesulitan saya di Atlanta waktu itu. Dari kesulitan saya itu Tuhan pakai saya untuk menolong, mungkin sebagai alat untuk menolong, memberikan berkat untuk orang yang saya temui. Seperti pada hari ini juga saya boleh memberikan kesaksian ini bukan karena saya mau menjelekkan teman saya atau apa, bukan. Semuanya pasti itu Tuhan punya rencana ya. Tuhan memakai tiap-tiap orang itu sesuai dengan rencananya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara mengalami suatu masalah atau apapun ya, please don't give up. Maksud saya, tetap setia, tetap mengucap syukur. Sebenarnya masih banyak lagi ya, karena waktunya sudah mepet ya, jadi saya ada kesaksian yang lain lagi, tapi next time. Jadi please, kalau saya mau mengucap syukur, saya mau berikan kesaksian ini tuh bukan karena untuk saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk apa yang sudah Dia lakukan melalui saya. Terima kasih.